Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang-abang dan kakak-kakak kelas 7 yang berada di rumah? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya untuk belajarnya secara daring. Dan kita berdoa juga semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir dan kita dapat beraktivitas kembali ke sekolah sebagaimana biasanya untuk belajar secara tatap muka. Amin ya robbal alamin. Ya, kembali lagi dengan Ustazah Hikmah dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, alangkah baiknya kita awali dengan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan doa belajar, bismillahirrahmanirrahim, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilma wa rizukni fahma wa amalan sholiha, amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita membaca doa belajar, kita akan mendapatkan keberkahan ilmu. Lanjut pembahasan kita ya, yaitu tentang puisi rakyat. Sebelum kita masuk tentang puisi rakyat, sebaiknya kita baca terlebih dahulu kompetensi dasar dari pembelajaran ini. Ya, yang pertama yaitu 3.13 mengidentifikasi informasi atau pesan rima dan pilihan kata dari puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. 3.14 menelaah struktur dan kebahasan puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. 4.13 menyimpulkan isi puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang disajikan dalam bentuk lisan dan tulis. 4.14 menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Nah, itu tadi tentang kompetensi dasar dari pembelajaran materi kita kali ini. Selanjutnya, mengenal dan memahami puisi rakyat. Apa itu puisi rakyat? Puisi rakyat atau puisi lama merupakan karya sastra lama dari warisan budaya bangsa yang tak dikenal pengarangnya. Puisi rakyat biasanya disampaikan dari mulut ke mulut. Nah, kalian mungkin sudah tahu ya puisi rakyat itu bagaimana. Jadi dia tidak dikenal pengarangnya, ya. Tidak ada namanya, tidak ada pengarangnya, anonim. Tapi itu dari disampaikan mulut ke mulut dan sampai sekarang tetap berkembang. Puisi rakyat adalah puisi yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat yang bentuknya sangat terikat oleh jumlah bait, jumlah baris, dan rima. Oke, selanjutnya jenis-jenis puisi rakyat. Yang pertama adalah pantun, yang kedua syair, yang ketiga gurindam, dan yang keempat parikan. Nah, yang keempat ini merupakan puisi rakyat setempat ya. Nah, yang kita sering dengar itu adalah pantun, syair, dan gurindam. Oke, yuk kita sama-sama mencari tahu apa itu pantun, apa itu syair, apa itu gurindam, dan parikan. Tapi sebelumnya Ustazah sampaikan di sini, untuk materi kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang pantun saja dulu ya Ananda. Lanjut, pantun. Pantun adalah puisi rakyat yang bentuknya terikat dengan aturan dan memiliki pesan di dalamnya. Ya, jadi pantun itu mempunyai aturan ya. Apa saja aturannya? Ayo kita lihat ciri-ciri pantun. Yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris ya. Jadi terdiri dari 4 baris. Yang kedua, tiap baris memuat 8 sampai 12 suku kata. Nah, baris ke-1 dan kedua disebut sampiran, baris ketiga dan keempat disebut isi. Nah, apa itu rima? Rima itu adalah persajakan ya. Jadi dia berirama. Rima itu pada pantun berrima AB. Nah, pesan yang disampaikan pada pantun biasanya mengenai pendidikan moral ya, kemudian tentang pesan akhlak ya, kata nasihat, biasanya itu yang isi pantun. Nah, bentuk kata pilihan katanya bagaimana? Yaitu singkat, padat, dan bermakna. Jenis pantun dan contohnya. Apa? Contohnya, ya, yang pertama itu pantun adat. Contohnya, menanam kelapa di Pulau Bukum
tinggi sedepah sudah berbuah. Adat bermula dengan hukum, hukum bersandar di kitabullah. Ini contoh hukum, contoh pantun adat ya. Yang kedua, jenis pantunnya adalah pantun agama. Contohnya, asam kandis, asam gelugur, kedua asam si riang-riang, menangis mayat di pintu kubur, teringat badan tidak sembahyang. Nah, ini sudah kita dengar-dengar ya pada masa kita kecil ya, atau mungkin kita sudah di SD. Ini kita sudah populer ya, familiar sekali pantun ini, asam kandis, asam gelugur. Mungkin kalian sudah mendengar pantun ini. Jadi ini adalah pantun agama. Next, selanjutnya adalah yang ketiga, jenis pantun berikutnya adalah pantun budi. Contohnya, apa guna berkain batik kalau tidak dengan sujinya? Apa guna beristri cantik kalau tidak dengan budinya? Jadi makna dari pantun ini adalah kalau memiliki istri harus dengan budi pekertinya yang baik, akhlaknya yang baik, ya kan? Nah, jenis pantun berikutnya adalah pantun jenaka. Contohnya, jalan-jalan ke rawa, jalan-jalan ke rawa-rawa, jika capai duduk di pohon palem, geli hati menahan tawa, melihat kata memakai helm ya. Bisa pula kata memakai helm ya. Nah, ini jenaka. Jadi ada pantun lucu ya. Jadi jenaka itu lucu artinya. Jenis pantun berikutnya adalah pantun kepahlawanan. Contohnya, redup bintang hari pun subuh, subuh tiba bintang tak nampak, hidup pantang mencari musuh, musuh tiba pantang ditolak. Nah, jadi kalau datang musuh itu harus kita hadapi, ya kan? Harus kita hadapi, harus kita lawan. Karena musuhnya datang ya kan ke arah kita, jadi kita harus kita lawan. Jenis pantun berikutnya adalah pantun kias. Contohnya, berburu ke padang datar, dapatkan rusa belang kaki, berguru ke palang ajar, bagaikan bunga kembang tak jadi. Nah, itu contoh dari pantun kias. Selanjutnya, jenis pantun nasihat. Contohnya, kayu cendana di atas batu, sudah diikat dibawa pulang. Adat dunia memang begitu, benda yang buruk memang terbuang. Nah, jadi kalau maknanya di sini isinya adat dunia memang begitu, benda yang buruk memang terbuang. Jadi dunia itu banyak hal-hal yang buruk. Karena itu hal-hal yang buruk itu harus kita tinggalkan, kita jauhi atau kita hindari. Oke. Jenis pantun berikutnya adalah pantun percintaan. Wah, ini pantun percintaan ya kan? Coba-coba menanam mumbang, moga-moga tumbuh kelapa. Coba-coba bertanam sayang, moga-moga menjadi cinta. Nah, itu salah satu contoh pantun percintaan. Jenis pantun selanjutnya adalah pantun peribahasa. Ke hulu memotong pagar, jangan terpotong batang durian. Cari guru tempat belajar, jangan jadi sesal kemudian. Ya, jadi isinya kita harus benar-benar cari guru untuk belajar dan sungguh-sungguh supaya nanti di ketika kita sudah dewasa, sudah besar, tidak ada rasa penyesalan, ya kan? Selanjutnya jenis pantun berikutnya adalah pantun perpisahan. Contohnya, duhai selasi janganlah tinggi, kalaupun tinggi berdaun jangan. Duhai kekasih janganlah pergi, kalaupun pergi bertahun jangan. Wah, kalau kasihnya pergi, bolehlah pergi, tapi jangan bertahun-tahun ya kan? Nah, itu dia isi dari pantun perpisahan tadi. Terakhir contoh jenis pantunnya yaitu pantun teka-teki. Contohnya, kalau Tuan bawa keladi, bawakan juga si pucuk rebung. Kalau Tuan bijak bestari, ayo binatang apa tanduk di hidung? Binatang apa tanduk di hidung? Ayo tebak, Nanda. Ayo binatang apa yang tanduk di hidung? Itu dia salah satu contoh dari pantun teka-teki. Mungkin Anda sudah bisa ya buat pantun sendiri. Saja harap kalian bisa buat pantunnya ya sendiri. Nanti ada tugasnya. Oke, next. Kita lanjut tugas ya, Ananda. Semoga kalian mengerti tentang pantun tadi. Dan untuk syair Gurinam dan Parikan akan Ustaz jelaskan di episode berikutnya. Oke, kita lanjut ke tugas ya, Ananda. Kerjakan tugas berikut ini di buku tulis bahasa Indonesia kamu ya, di buku tulis, jangan di kertas lembar. Kalau tidak ada buku tulisnya, ya beli yang baru, buat yang baru ya, jangan ditulis di kertas lembar. Ya, biar nanti kalau ada ujian tinggal kita buka-buka buku tulis kita baca, kan lebih mudah, ya kan? Jadi kerjakan di buku tulis, jangan di kertas lembar. Saja ingatkan kembali. Oke, tugasnya adalah jawab pertanyaan di bawah ini dengan benar. Ya.
Yang pertama, tuliskan pengertian puisi rakyat. Nah, tadi ada ya penjelasannya yang sudah Ustazah jelaskan, sudah Ustazah sampaikan tadi di atas. Nomor 2, tuliskan macam-macam puisi rakyat nih. Aduh, ayo, ada berapa macam ya puisi rakyat? Yang ketiga, tuliskan ciri-ciri pantun dan macam-macam pantun. Nah, tadi udah Ustazah jelaskan ya ciri-ciri pantun dan ada berapa tadi macam-macam pantun. Yang keempat, bacalah pantun di bawah ini. Daun terap di atas dulang, anak udang mati di tuba. Dalam kitab ada terlarang, yang haram jangan dicoba. Pantun di atas termasuk pantun. Nah, jadi tadi sudah Ustazah sampaikan jenis-jenis pantun ya kan. Nah, kira-kira pantun yang nomor 4 ini pantun apa ya? Yang terakhir yang kelima, buatlah satu pantun buatanmu sendiri. Nah, ini harus buat sendiri ya Ananda. Jangan lihat dari Google, dari buku, dari majalah ya. Tapi hasil karyamu sendiri, buatanmu sendiri ya. Buat satu pantun. Ingat, pantun itu terdiri dari 4 baris ya. 4 baris itu yang dikatakan satu bait. Ingat sajaknya AB, AB. Ingat yang terakhirnya ya. Jadi sajaknya AB, AB. Ya, dikerjakan ya Ananda tugasnya. Semoga tugas ini kalian mampu menjawabnya. Selamat mengerjakan. Berikut ini adalah dalil Al-Quran tentang puisi rakyat, ya, yaitu pada dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Ya, jadi puisi rakyat itu kan kita membaca. Kemudian kita kan mendengar, karena puisi rakyat itu kan berasal dari masyarakat setempat yang berkembangnya tersebut dari mulut ke mulut, ya kan? Tidak tahu juga siapa penciptanya, tidak tahu siapa pengarangnya. Jadi kita baca, ayo kita baca tentang puisi rakyat ya Ananda. Yang paling utama adalah membaca. Iqra. Alhamdulillah kita sudah di akhir video. Terima kasih sudah melihat video pembelajaran ini. Dan Ustazah tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Ustazah tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.